Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 10 IPA 2. Dengan kita ada berlima ya di sini. Saya Renaldi Haidir dan ada siapa lagi? Coba kenalin kalian dong. Saya Haidan Akira. Saya Akbar. Saya Muhammad Aidil Mirza. Terus satu lagi mana ya? Kayaknya kita berlima. Ya, satu lagi mana nih? Oke, siap. Ya, jadi di podcast kali ini mungkin kita akan berbincang-bincang mengenai narkoba. Oke, mungkin bisa kita mulai dulu dari narkoba itu apa sih? Iya, secara singkatnya itu apa? Kalau yang aku tahu nih ya. Ya, narkoba itu kayak hal yang membuat banyak orang tuh kayak tergantung banget gitu. Waduh. Jadi dia bisa candu gitu kan. Iya, bahaya ya. Candu. Iya, bahaya. Candu banget, candu banget, Bang. Iya, tapi kalau menurut ini ya, dari Google nih yang aku dapat tuh, secara umumnya narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat terlarang. Nama lainnya itu nafza. Mungkin kalian sudah pernah dengar lah berempat ini. Nafza itu apa tuh? Jarang dengar soalnya. Nafza itu singkatan juga, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Berarti jadi beda ya? Iya, sama sih sebenarnya, tapi cuma beda ini aja, beda cara. Nama lain. Iya, namanya doang. Iya. Apa lagi ya? Terus untuk pengertian dari narkoba sendiri itu suaranya men. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Yang contoh dari tanaman tuh adalah ganja. Ganja atau marijuana itu sering digunakan sebagai obat oleh dokter, tapi banyak yang menyalahgunakannya. Nah, penyalahgunaan itulah yang buat orang-orang menjadi kecanduan dan tidak mengingat sesuatu hal yang atau bisa dibilang makin candu makin kurang waras. Ya, bisa. Gak bisa lepas dari itu candunya kan? Iya, susah juga sih soalnya kalau untuk yang bukan tanaman yang bukan tanaman tuh kayak sabu-sabu, terus apa itu? Apa yuk? Ada beberapa bentuk, tapi contohnya lah sabu-sabu lah. Iya. Nah itu yang bukan tanaman. Ya kayak sintetis gitu. Iya. Ya, yang biasanya diberedarkan kan, yang sering juga banyak masuk berita kan sabu-sabu kayak dikit-dikit sabu-sabu gitu loh. Iya sih. Terus apa lagi nih enaknya nih? Biasanya nih, atau mana sih? Tar. Kelompok. Nah, kelompok-kelompoknya itu apa aja? Kelompok dan jenis. Itu ada berdasarkan efek yang ditimbulkan itu ada banyak. Jadi apa ya? Gimana ya? Banyak lah pokoknya, ada banyak. Macam-macam. Ya itu apa aja? Macam-macam. Apa aja tuh? Coba aku sebutin ya. Ada halusinogen. Halusinogen. Okay. Itu halusinogen. Narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi. Iya. Oke. Apalagi halu berarti ini. Itu dengan benda yang sebenarnya tidak ada. Jadi kita halusinasi gitu. Kalau pakai narkoba. Bahaya ya, halusinasi gitu. Kebiasaan cewek biasa halu. Padahal narkoba gitu. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Iya. Jadi ngeliatnya kayak ada sesuatu. Iya, nggak ada halu gitu. Habis itu ada lagi, namanya tuh seingatku itu stimulan. Apa tuh? Jadi stimulan itu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja otak, kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya, sehingga mengakibatkan penggunaan lebih bertenaga, seperti cenderung membuat lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Wah. Oh, jadi happy. Sementara itu tanpa alasan gitu. Sorry, ada salah-salah ngomong. Ya. Jadi senangnya tuh kayak tanpa tujuan, senang atas segala hal gitu. Bingung aja tiba-tiba bisa berenergi gitu. Iya. Langsung Baru apa lagi sih? Kan kayaknya ada 5 ya, ada berapa gitu? Kalau menurutku yang ku tahu nih, itu adiktif. Itu kayak efek
dari narkoba yang menimbulkan kecanduan yang seperti tadi yang sudah aku bilang. Iya. Ya. Itu karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif. Karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak. Jadi kayak yang tadi Iya. Makin lama makin gak waras gitu. Makin lama makin gak waras gitu. Berarti gini, kalau misalnya itu sebuah kelompok, berarti ada kelompok yang nggak membuat kecanduan nggak? Atau semuanya emang buat kecanduan? Kalau narkoba itu gimana ya? Kalau kelebihan dosis, nah itu kecanduan pastinya. Iya sih benar. Karena kan kalau sebenarnya kayak gitu kan nggak bisa digunakan secara berlebihan kan? Iya. Jadi bakal ada efek samping. Kan itu biasanya dipakai untuk apa? Dokter-dokter gitu kan? Iya, buat pengobatan. Iya tadi pengobatan gitu. Ganja gitu. Kalau misalnya kokain atau heroin dan semacamnya itu bukan dari tanaman, berarti ya ilegal. Enggak semua ilegal mungkin sih. dibuat dengan bahan-bahan kimia. Ya. Habis itu pemanfaatannya menurut pemanfaatan yang saya dapat tuh ganja itu biasanya dibikin buat dikenal manusia sejak lama dan digunakan sebagai membuat kantung karena serat yang menghasilkannya kuat. Oh, berarti daun ganja tuh kayak serat-seratnya kuat gitu loh. Dan bijinya juga biasanya berminyak. Oh, baru tahu kalau ini aku. Multifungsi banget ya. Saya juga baru tahu soalnya ini. Multifungsi banget. Namun karena ganja juga dikenal sebagai narkotika dan kegunaan ini lebih bernilai ekonomi. Iya, mahal kan? Iya, lebih mahal. Bisa cuan. Cuan. Ya jangan dijual juga. Iya, banyak. Iya, orang lebih banyak menanam hal tempat untuk disalahgunakan. Itu bahaya tuh. Dan berarti yang ganja walaupun ganja tuh tapi di Aceh daun ganja biasanya dibuat di sayur. Iya, jadi bumbu. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya kayak gitu? Jadi yang aku dengar juga sih, dia di Aceh itu ada yang bumbu makanan, pokoknya bahan makanan itu ada yang pakai ganja. Iya kayak di sayur bening kayak sayur. Iya. Aku pernah dengar kayak gitu. Singkong. Tapi jadi ya nggak tahu kan, cuma dengar doang. Iya, dengar doang. Nggak pernah rasain. Jangan salahkan kami kalau ternyata salah. Kita juga mohon maaf. Gitu. Beda kalau kering dijadikan rokok. Ya kan? Oh iya bisa. Kayak biasa lah di film-film apa tuh dia apa kan kayak dikasih lihat gitu. Juga di sep bertabung gitu. Lanjut. Bong. Habis itu ya bisa kayak begitu. Ini sama tadi kan udah bagian kelompok narkoba dan pengertian juga. Nah sekarang narkoba dari tahun ke tahun kayak jumlah pengguna sama kelompok psikotropikanya itu kelompok narkobanya. Iya. Itu di tahun 2010 ada 23.975. Gila. Itu kasusnya di Indonesia apa di dunia itu? Itu sepertinya di Indonesia. Di Indonesia aja. Iya. Di Indonesia ya? Iya. Dan menurut kasus narkoba akhir-akhir dan ini. Itu 2010 ya, itu penggunaan narkotika untuk psikotropikanya itu 1.502 2010 sama. Dan untuk bahan adiktif lainnya itu 8.020 orang. Banyak ya? Banyak loh itu. Banget. Jadi tapi yang saya dapat dari Google untuk di nasional ini sampai 2015 saja infonya berarti yaitu narkotika ada 38.152 orang 2015 pengguna. Berapa? 38.152. Berarti kenaikannya lumayan tinggi juga ya, dari 23.000 hampir 24.000 hampir sekarang itu 2015 sorry 2015 itu yang narkotika di Indonesia itu 38.152. Berarti kenaikannya lebih dari 10.000 orang. Tapi untuk psikotropikanya itu mengalami penurunan.
Oh. Itu dari 2010 itu 1.502 sampai 2014 itu 978. Tapi pas sampai di 2015 itu meningkat lagi untuk psikotropikanya. Jadi 1014. Untuk bahan adiktif yang tadi sudah aku bilang 8.020 itu di tahun 2010 dan 12.166 itu di 2015 mengalami kenaikan. Gila, ngeri ya. Banyak di Indonesia ternyata yang sudah. Selain di Indonesia juga untuk bisnis transaksi pasar gelap itu di ASEAN. Itu pada tahun 2018 di Filipina ada 8,4 miliar perdagangan narkoba. Banyak banget. Gila. Miliar loh. Itu masih tertinggi di ASEAN. Itu di ASEAN. Iya, ASEAN. Ya, itu di ASEAN. Ngeri sih. Gimana di tahun 2018 kalau untuk info di tahun 2000 sekarang dari 2019 belum dapat. Ketemu sih kita. Belum dapat datanya. Belum dapat. Baru selanjutnya soal kasus narkoba akhir-akhir ini. Wah, banyak sih. Kayak yang kemarin tuh ya dari kalangan artis tuh kan banyak artis ya, kena kayak Eric Colim. Iya, sama tahun berapa lama itu 2000 Eric Colim itu 2019 ya? Baru juga itu. 19. Baru ada lagi Jeffrey Nicole. Kalian tahu lah dia siapa? Pemain film kan ya? Masa nggak tahu kan? Iya, tahu lah Jeffrey Nicole. Yang kena juga dia. Yang kemarin tuh yang apa? Yang cewek Polres kan? Oh iya, baru-baru banget. Iya tuh, gila. Lagi rame sih kemarin. Lagi rame. Kalau nggak salah ada pokoknya dari kepolisian. Iya, dari oknum polisi. Iya, oknum. Dia ada terjerat kasus narkoba juga. Jadi yang kita dengar dari berita itu, dia terjerat kasusnya itu semacam ada pesta narkoba gitu lah. Pesta narkoba rame-rame gitu. Ada yang cepu tuh. Dan yang disayangkannya lagi itu ternyata dia juga yang mimpin pestanya. Iya sih. Aduh. Dia yang buka gitu ya. Yang aku dapat kemarin. Dia yang mimpin pestanya itu. Ternyata dunia tidak seindah yang ada. Tidak seindah yang kita pikirkan. Iya. Makin tua makin tahu kalau dunia itu gelap gitu. Dan menurut kalian sendiri gitu, pendapat pribadi kalian tentang narkoba itu apa? Pendapat pribadi kalian gimana? Kalau mungkin bisa mulai dari Rizky dulu kali. Narkoba ya? Iya. Pendapatku sih ya bahaya banget apa ya. Apalagi kita kan remaja nih, pengen tahu apa aja gitu kan. Jadi ya jauhin aja lah. Itu kayak ya ngerusak lah pokoknya, ngerusak. Gak penting ya. Ya misalnya kok salah satu, selesaikan dulu pendapat kalian. Coba dari Aidil lah itu. Aidil mungkin. Nah, sama kayak tadi, apalagi jangan coba-coba disentuh lah, didekatin, jangan dicobain. Jangan. Karena mengakibatkan kecanduan. Canduan. Tuh enggak tuh. Itu yang bahaya. Oke, mungkin kalau dari Akbar sendiri gimana? Seperti yang tadi bilang, kan narkoba itu kan sesuatu yang menurut Islam ya itu dosa juga. Iya. Dari agama. Dari agama itu kan narkoba, alkohol itu kan kalau itu dosa. Jadi hilang akal. Kan kalau udah terjerat sama narkoba masih ada sisa-sisa dalam tubuh lah, masih merasa candu dan mau terlaksana. Jadi untuk orang yang belum pernah, mending jangan sama sekali sampai seterusnya. Walaupun misalnya kan nggak apa-apa kalau misalnya kamu pernah narkoba tapi kamu tetap beribadah, mungkin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan mau tobat. Oh, kalau menurutku nih? Iya, menurutku boleh. Tapi mending nggak usah. Karena katanya boleh aja misal kamu mantan pecandu, mantan pernah pakai, tapi kamu masih mau beribadah, kamu mau mencoba buat tobat, masih boleh. Walaupun kamu nggak usah tobat, tapi kamu beribadah tetap boleh, walaupun mungkin amalannya lebih rendah daripada yang lain, ya kan? Aku kan nggak agamis nih, cuma dari pendapatku doang dan orang-orang sekitarku.
Dan aku nemu tuh lumayan banyak lah orang-orang di sekitarku yang kerja narkoba gitu. Kayak aku pernah ke kampungnya keluarga aku gitu. Iya, nggak disebutin kampung gitu. Lalu dia bilang kayak, kamu hati-hati ya di atas, banyak orang yang make, banyak polisi yang jaga jadinya. Jadi kamu takutnya kalau lewat atas itu takut didatangin sama orang atau ditanyain sama polisi gitu. Iya sih. Saking bahayanya sampai diperketat banget di situ tuh. Intinya tuh kuat-kuat imun aja, sering ibadah itu. Iya. Kalau menurut Naldi sendiri sampai tergoda lah. Iya, bahaya gitu. Jadi kalau menurutku juga ya, narkoba ini efeknya dia jangka panjang. Jadi kalau yang dulu aku pernah dengar kalau soal kata guruku sih, itu narkoba itu efeknya dia nggak bakal hilang selama berapa ya? Maksudnya ini 2 tahun itu kalau misalnya kalian pernah make tuh, itu 2 tahun itu walaupun kalian sudah nggak make lagi, tapi tetap tetap ada di dalam badan. Oh, berarti berbeda dengan miras atau yang lain kan sepertinya sih gitu. Kayak cuman 40 hari aja. Nah, gitu. Jadi bayangin aja gitu, misalnya kalian lagi mau daftar sekolah kan, disuruh ke BNN, kalian sudah nggak make tuh padahal. Taunya dites kok positif ada narkoba, kan susah juga gitu urusannya. Iya, bahaya. Masih ada bekas-bekas kan? Iya, ada bekas-bekas yang tertinggal. Itu yang nggak bisa hilang. Itu bahaya banget sih kan. Jadi merepotkan kita sendiri juga ujung-ujungnya. Terus kalau dari aku juga narkoba kan ya nggak tahu ya, aku nggak pernah pakai atau gimana, jangan sampai lah. Yang nggak pernah dengar itu kan mahal. Kasian dompet. Iya, sudah nggak ada duit, coba-coba kayak gitu, bikin candu kan pasti beli terus ya kan. Beli mahal-mahal untuk merusak itu untuk apa gitu? Iya, mahal untuk menjadi sakit. Biar apa? Mending kita traktir makan. Mending tuh beli hal-hal yang berguna. Atau enggak disedekahkan mungkin. Sedekahkan biar dapat lagi. Investasi kan menuju surga katanya. Enggak investasi surga juga, investasi dunia kan katanya kan. Kalau ngasih gitu dalam Islam tuh kan kalau kita zakat nanti kalau kita memberi nanti kita dapatnya berkali lipatnya kan. Lipat juga. Jadi yang pernah aku pelajari itu kan, kalau bersedekah kayak kamu punya 10.000, bersedekah 1.000, nanti dikali lipatkan jadi dapat 10.000. Iya, dapat begitu banyak juga. Ya. Jadi kalau menurut kita ini sebenarnya intinya cuma daripada uang itu kamu habiskan untuk hal-hal yang nggak berguna kayak begini, apalagi yang bikin candu, uang keluar terus tapi nggak ada manfaatnya, mending dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat. Kalau misalnya rokok ini kan bisa dibilang narkoba yang legal yang di pasaran. Itu psikotropika sih. Iya. Adiktif mungkin bisa dibilang nikotin kan? Nikotin yang. Iya, nikotin. Itu tuh menurut kalian ya, vape atau rokok, kalian pernah rasain nggak? Pernah nyoba nggak? Mungkin nyoba ngasih sedikit ya. Aku sebenarnya kayaknya nggak pernah. Saya tuh udah pernah coba-coba buat ngudut lah bahasanya, ngerokok. Nggak pernah, tapi kalau secara kan ada sebutannya tuh ada perokok pasif dan aktif ya. Kalau pasif waktu dulu sih paling kalau misalnya ada orang dari keluarga yang ngerokok, ikutan ngehirup juga, tapi udah asapnya kan. Ya gimana ya? Nggak pernah sih kalau aku sendiri. Ya, aku sih bisa bilang kayak banyak yang bilang kayak ayo ngerokok ya bla 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 bla. Kamu nggak ngerokok Kak? Ya aku bilang, nah aku nggak bisa ngerokok, nggak mau ngerokok juga, nggak mau nyoba. Bagus. Kayak lumayan juga harganya itu. Iya, lumayan juga harganya, gila. Jadi waktu itu juga pernah tiba-tiba kakekku datang kayak, Dan kamu gak usah ngerokok ya. Soalnya kalau misalnya ya hitung-hitung uang rokok, dia dulu sampai sekarang sudah bisa dapat mobil sayang gitu loh. Apa? Nanti aja waktunya tuh bisa dipotong-potong. Oke, menurutmu gimana, Bar? Iya, Bar. Untuk apa rokok? Iya, rokok. Ya rokok sih udah haram, udah apa ya? Tapi ya berbahaya untuk kesehatan juga. Kayak paru-paru, bisa tenggorokan, ginjal. Pokoknya itu membuat kesehatan tubuh kita berkurang gitu, imun tubuh. Nah, tapi untuk kita yang sekarang ini, jangan demi kesehatan lah. Iya. Daripada nanti pas tes kesehatan untuk kerja itu ada masalah di kesehatannya itu masih susah. Susah juga. Gigi yang rusak aja kalau mau tes kerja ini susah untuk itu. Makanya harus ditambal.
Kalau menurut kalian gimana nih? Menurut kalian gimana? Mirza dan Rizky? Dari aku ya. Ya boleh. Iya. Nah, kalau menurutku tuh rokok ya itu awalan dari narkoba. Tapi nggak penuh gitu loh. Kan awalnya nih rokok nih kan juga buat candu tuh. Iya. Nah, kebanyakan tuh yang perokok ini kebanyakan ingin nyoba baru gitu. Pengen ke yang level selanjutnya. Jadi mereka nyoba narkoba gitu kan. Masuk akal. Tapi ini nggak semuanya. Hanya sebagian saja. Kalau itu sih. Iya sih, masuk akal juga sih ini pendapatmu kayak gitu. Kalau Mirza gimana? Kalau menurut Mirza gimana? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, kan ada batasan umurnya, tapi jaga kesehatan juga gitu. Iya, soalnya mending nggak usah dipakai gitu kan. Iya sih, emang betul sih. Dia rata-rata jawaban kita berlima ini demi kesehatan. Demi kesehatan. Berarti tidak menutup kemungkinan di masa depan kita bakal pakai. Tapi untuk sekarang nggak ada sih. Ya janganlah. Dan janganlah. Nggak baik karena masih di bawah umur juga. Mending olahraga ya kan. Gratis, ya. lari, berenang bayar sih kadang, tapi ya bisa berenang di laut kan. Untuk meningkatkan imun aja. Jangan keseringan sakit. Pantai. Olahraga. Apapun yang berlebihan itu nggak baik sih menurutku. Nggak baik memang. Kayak apa ya? Misalnya makan berlebihan nggak baik. Nggak baik, jadi gendut, obesitas. Kalau kelebihan olahraga, badan bisa sakit-sakitan, terus otot bisa robek. Itu nggak sedikit loh, otot robek itu loh. Aku pernah dengar cerita gitu, keluarga aku masuk rumah sakit, terus dia bilang kayak ada orang pelari ke apa gitu, tuh betisnya robek, ototnya, jadi dia nggak bisa ngerasain. Jadi ya untuk saranku aja, itu semua itu dilaksanakan secara normal aja, dosa berlebihan. Jadi intinya kan cuma kayak ini ya, lagunya siapa, Hindia. Iya. Secukupnya. Apapun. Aku mau nanya, alkohol itu termasuk narkoba atau gimana? Alkohol apa dulu? Banyak jenisnya. Kayak minuman beralkohol miras atau bir atau gimana? Sorry, narkoba itu sebenarnya ada kepanjangannya tadi kan di awal. Iya. Narkotika, obat terlarang, zat adiktif. Dan sebenarnya nggak tahu juga. Gimana kalau alkohol itu bisa dibilang ya bikin candu juga kan? Tergantung kamu anunya. Ada yang beberapa bikin candu, misalnya kayak bir botolan gitu kan, banyak kasusnya, kayak orang beli banyak gitu terus habis. Tapi menurutku itu nggak termasuk narkoba, tapi lebih zat adiktif ya kan. Walaupun gitu. Soalnya gini loh, kan sering gitu brewed minuman gitu, kayak tequila itu kan dibuat campuran gitu, wine biasanya dibuat campuran di bar. Nanya boleh nggak? Ya ini kan kalau ini Amer itu termasuk apa itu? Minuman beralkohol sih kalau. Iya, beralkohol kan. Tapi nggak terlarang, soalnya masih beredar kan. Nggak terlarang. Sorry motong. Kalau yang aku tahu sih Amer dia tuh jamu loh. Jadi kalau misalnya kita minum sesuai dengan takaran yang dikasih tahu, mungkin berapa sendok doang, itu nggak masalah. Ya jamu memang kok. Jadi kalau misalnya kita minum lebih dari batasnya, itu baru yang dilarang. Wah, ini Amer tuh wine kan? Ya wine anggur fermentasi. Ya Amer apa? Anggur merah fermentasi juga sih. Iya sama kan berarti kan. Bisa dibilang begitu. Wine itu sering dibikin jadi masakan. Bisa dipakai masakan. Dulu di rumah aku tuh ada gitu, wine apa gitu namanya, itu buat masak. Terus kan wine kan, aku kepo dong, gue cium nggak ada baunya. ku celup gitu, ku dip tanganku dikit, rasain nggak ada juga rasanya. Jadi ya itu emang pure buat masak. Jadi kan tergantung yang buat, tergantung si pemakai, tergantung gitu loh. Ya. Oke. Kalian ada yang mau ini lagi? Ada mau tambahan? Udah sih kayaknya.
Udah banyak kita bahas. Sudah lumayan ya, sampai keluar topik. Iya, keluar topik jauh, tapi nggak apa-apa lah. Pacaran. Oke, jadi segitu aja ya mungkin ya dari kami. Kelompok 6. Jadi kelompok 6. Kesimpulannya sih narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Selain narkoba, istilahnya diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA. Sudah kayak yang tadi kita jelaskan di awal, itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya, ada lagi. Ya, jadi narkoba itu hal yang harus kita hindari ya. Soalnya bisa bikin kecanduan, buruk juga bagi kesehatan, baik kesehatan sang pemakai ataupun kesehatan dompetnya. Karena mahal. Iya, mahal. Iya. Kalau kecanduan kan buang-buang uang. Mending dipakai untuk hal positif. Dan saran dari kami. Mungkin ada yang mau bacakan aja. Ya cari hal yang positif lah, kayak ini ya, kayak olahraga, main musik, atau belajar paling main game. Iya. Ya, main game mending loh masih. Masih jangan berlebihan game daripada narkoba. Narkoba kan? Iya bayar. Tapi banyak loh yang bilang kayak, main game lebih buruk daripada narkoba. Aku bilang enggak, karena game tuh bisa jadi e-sport. Game tuh bisa jadi penghasil duit. Iya, penghasil duit juga bisa e-sport. Karena zamannya juga sudah beda. Olahraga jari. Iya. Sama strategi gitu. Iya, otak apa tuh main semua. Tergantung jenis game yang dia dimainin sih kan. Ada beberapa game yang ada e-sportnya, ada yang enggak gitu. Jadi game e-sport tuh maksudnya tuh kayak buat macu jantung. Jadi seolah sama kayak olahraga biasa. Kayak olahraga biasa. Jadi ya banyak juga sebenarnya positifnya. Ya mungkin segitu aja dulu buat sekarang. Ya. Ada yang mau nambahkan lagi mungkin atau enggak? Udah cukup? Udah sih. Sudah cukup. Oke. Jadi satu kalimat lagi lah. Jauhi narkoba, dekati orang tua. Sekian dari kami kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.